Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya Nabi Zakaria telah mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Zakaria 8 ayat 4-5. Ungkapan ini merupakan gambaran zaman keselamatan yang konkret yang akan dihadirkan Tuhan bagi umatnya. Nabi Zakaria melanjutkannya dengan menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia menubuatkan bahwa bangsa Israel akan dibawa pulang dari pembuangan dan mereka akan kembali dipulihkan. Kota Yerusalem yang sudah lama ditinggalkan dan telah sepi akan dibangun kembali. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bagi umat Israel. Namun, bagi Tuhan, Ia dapat melakukannya bagi umat pilihannya. Dia hanya menyampaikan perkataannya saja dan semuanya akan jadi. Segala sesuatu sangat mudah bagi Allah. Bagi sisa-sisa Israel, peristiwa kembalinya dari pembuangan dan dipulihkannya Yerusalem dianggap sebagai sesuatu yang ajaib. Namun bagi Allah tidak. Kita tahu bahwa Allah memulihkan bangsanya melalui Raja Persia, seorang raja yang tidak mengenal Allah. Dia dipakai oleh Allah untuk mengembalikan mereka ke kampung halamannya Yerusalem. Jika bagi Israel hal itu sesuatu yang ajaib, tetapi bagi Tuhan hal itu bukanlah hal yang mustahil, sebab Tuhan Allah Yahweh adalah Tuhan yang maha kuat dan perkasa. Bercermin dari apa yang dialami oleh umat Israel, timbul pertanyaan bagi kita. Mujizat apa yang Allah lakukan dalam hidup kita? Bagi umat Israel sudah jelas bagi kita bahwa Allah dapat melakukan sesuatu hal yang bagi umatnya tidak mungkin dalam kehidupan mereka. Namun Allah melakukannya, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Bahkan lebih daripada itu, bangsa Israel akan mengalami hidup yang sejahtera dan menerima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Hal itu dapat diperoleh jika orang Israel percaya kepada Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Janji inilah yang diserukan oleh Nabi Zakaria yang menjadi renungan bagi kita umat Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup yang kita alami, kita seringkali mengalami kesulitan yang membuat kita kehilangan pengharapan dan mau berputus asa. Khususnya dalam situasi perkembangan dunia saat ini, berbagai kesulitan dan tantangan hidup semakin sulit, rumit dan berat. Mungkin banyak orang tua yang merasa kecewa dan berputus asa melihat anak-anaknya yang sudah cukup umur, namun belum menikah, dan sudah menyelesaikan pendidikannya namun belum memiliki pekerjaan. Padahal mereka sudah berusaha dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum memberikan jawaban. Akankah kita akan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan dan menganggap pengharapan kita itu tidak mungkin atau mustahil dapat terwujud? Firman Tuhan hari ini mau menjawab dan menguatkan kita untuk tetap berharap bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia memiliki rencana yang indah dan terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus berdoa dan berpengharapan bahwa rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5.
Demikian pula Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Kita bersyukur atas karya Allah di dalam hidup kita. Banyak hal yang ajaib yang dilakukannya bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan berfirman, serahkanlah hidupmu kepadanya dan teruslah bekerja dalam iman yang teguh bahwa Tuhan kita lebih kuat dan Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpa orang yang percaya dan berserah kepadanya. Kita harus menyadari bahwa Allah ada bersama kita yang percaya kepadanya dan tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa keajaiban boleh terjadi bagi diri setiap orang yang percaya. Dan Allah melakukannya di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya dan mempercayakan diri kepada tangan pengasihan Allah. Apapun yang kami mohonkan kepadamu ya Tuhan dalam doa dan permohonan kami, biarlah kami tetap berharap bahwa hal-hal yang ajaib akan Tuhan lakukan dalam kehidupan orang yang percaya. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.